Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rara Audina Pratiwi dan saya Silhadawiyah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi adik-adik yang masih di sekolah, yaitu tentang pengelolaan waktu yang efektif. Betul banget Sil, kayaknya nih semua orang pernah merasa, wah waktu kok nggak cukup ya, padahal 24 jam sehari itu sama buat semua orang loh. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau tanya nih Ra, kamu tipe orang yang suka nyusun jadwal atau yang lebih spontan? Kalau aku sih lebih ke nyusun jadwal Sil. Soalnya kalau nggak ada rencana, aku suka bingung mau ngapain duluan. Kalau kamu gimana? Aku juga gitu sih. Tapi kadang suka tergoda buat santai-santai dulu. Jadi ya manajemen waktuku kadang masih berantakan. Wah, sama dong. Tapi adik-adik tenang aja, karena hari ini kita punya beberapa tips buat kamu mengelola waktu dengan lebih efektif. Oke, tips atau strategi apa sih yang bisa kita terapkan supaya waktu kita lebih produktif, baik di sekolah maupun di rumah? Tips pertama adalah dengan menggunakan Eisenhower Matrix nih. Cara gampang buat memprioritaskan tugas. Kamu bagi tugas-tugas kamu ke dalam 4 kategori. Pertama, yang penting dan mendesak, yang harus diselesaikan segera. Kedua, yang penting tapi nggak mendesak, yang bisa dijadwalkan lebih lanjut. Ketiga, yang mendesak tapi nggak penting, bisa dikerjakan nanti atau delegasi ke orang lain. Terakhir, yang nggak penting dan nggak mendesak, biasanya bisa diabaikan atau dijadwalkan ulang. Nah, setuju banget. Kadang kita sibuk tapi nggak produktif karena sibuknya bukan di hal-hal yang prioritas. Tips kedua, gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro Technique. Jadi, kamu kerja fokus selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Gimana menurutmu, Ra? Aku suka banget teknik ini, Sil. Soalnya aku tuh sering lupa waktu kalau lagi ngerjain sesuatu. Dengan cara ini, aku bisa tetap fokus tapi juga nggak lupa istirahat. Nah, tips ketiga, hindari multitasking. Banyak yang mikir multitasking itu bikin produktif, tapi sebenarnya justru bikin hasil kerja kurang maksimal. Betul banget, fokus ke satu tugas aja dulu sampai selesai, baru pindah ke tugas berikutnya. Hasilnya pasti lebih baik. Dan tips terakhir, jangan lupa istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Kalau tubuh kita fit, kerja pun jadi lebih maksimal. Keren. Tapi kadang aku bingung gimana caranya bikin rutinitas yang konsisten. Kuncinya ada di habit building, Ra. Mulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, biasakan evaluasi rencana harianmu setiap malam sebelum tidur. Nggak perlu lama, cukup 5-10 menit aja. Jadi evaluasi itu penting juga ya, supaya kita tahu apa yang udah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Bener banget, evaluasi juga bikin kita merasa lebih terorganisir. Oke, kesimpulannya, pengelolaan waktu yang efektif itu butuh prioritas, fokus, dan kebiasaan yang konsisten. Apakah ada pesan terakhir buat pendengar kita? Iya, jangan lupa, nggak apa-apa kalau sesekali kamu meleset dari rencana. Yang penting tetap belajar dan coba lagi. Nah, setuju. Terima kasih banyak Sil buat tips-tipsnya. Sama-sama Ra, semoga tips-tips ini bisa membantu kamu dan adik-adik semua untuk jadi lebih produktif dan gak merasa kehabisan waktu. Oke adik-adik, itu tadi obrolan kita soal pengelolaan waktu yang efektif. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengar tips dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.